Salah satu alasan kenapa saya dulu pilih Jokowi di periode pertama ketika dia memimpin atau di tahun 2014 lah. Itu adalah karena Jokowi itu sama seperti kita semua, kebanyakan rakyat Indonesia, yaitu tumbuh dan besar dari kesulitan ekonomi. Jokowi pernah cerita kalau dirinya dulu ketika kecil hidupnya itu sangat susah. Mereka sekeluarga tinggal di pinggiran kali. Waktu SD, Jokowi bahkan membiayai sekolahnya sendiri dengan berdagang apa saja yang dia bisa di pasar. Dan kebetulan dia itu sering ke pasar membantu ayahnya jualan kayu. Di pasar itulah Jokowi sering berinteraksi dengan rakyat kecil, mendengarkan keluhan dan masalah mereka setiap hari. Pas hujan, Jokowi kecil pun buka jasa ojek payung. Di tengah hujan, dia lari-lari sambil kebasahan menawarkan jasa sewa payung ke orang-orang yang membutuhkan. Pokoknya, apapun yang bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia pasti lakukan. Nah, karena tumbuh dan pernah menjadi orang susah itulah, seseorang seperti Jokowi pasti punya sensitivitas sendiri yang gak akan pernah dipunyai oleh orang yang sejak lahir sudah kaya raya seperti Prabowo misalnya. Jokowi bisa merasakan bagaimana rasanya susah dan bagaimana rasanya dikejar kebutuhan pokok sehari-hari. Sensitivitas yang terasah puluhan tahun ini tentu membekas, yang membuat seorang Jokowi akhirnya punya empati besar ketika berhadapan dengan orang miskin. Itulah kenapa ketika Jokowi harus belusukan ke pasar-pasar, ke tengah masyarakat, harus berinteraksi dengan orang kecil, dia itu nggak pernah canggung karena sudah terbiasa sejak kecil. Ada bahasa tubuh antara orang-orang kecil yang hanya di antara mereka saja yang mengerti. Karena itulah salah satu program terbesar Jokowi ketika dia menjadi presiden adalah peningkatan ekonomi masyarakatnya supaya nggak terjadi ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya dulu juga pernah susah. Jadi saya sangat paham apa yang dirasakan oleh Pak Jokowi. Saya dulu juga pernah makan nasi cukup sama garam, pernah jalan kaki sekian kilometer karena nggak ada kendaraan, pernah susah banget bahkan sehingga sehari nggak makan. Jadi saya pernah merasakan situasi itu yang mengasah empati saya sangat besar kepada orang yang sedang susah sekarang. Nah, salah satu calon presiden yang mirip dengan Jokowi itu hanyalah Ganjar Pranowo. Ganjar pernah cerita kalau mereka sekeluarga dulu juga pernah hidup susah. Ayahnya dulu seorang polisi yang berpangkat rendah. Dan untuk menghidupi makan keluarga mereka, juga biaya pendidikan anak-anak di keluarga itu, Ganjar Pranowo kecil bahkan pernah jualan bensin eceran dan menyemir sepatu orang. Kesulitan itu menempa dia menjadi pekerja keras sekaligus mengasah empati dia kepada rakyat kecil. Makanya ketika dia jadi gubernur, hal yang sangat dia perhatikan adalah masalah kemiskinan masyarakat Jawa Tengah dan bagaimana menyelesaikan semua permasalahan ekonomi mereka. Coba perhatikan saja ketika dia komunikasi dengan masyarakat kecil. Begitu gayengnya, seolah nggak ada sekat di antara mereka. Bahasa mereka sama, bahasa tubuh mereka juga itu nggak jauh berbeda. Bedakan coba sama Prabowo Subianto, salah satu calon presiden yang sejak kecil hidup dalam kemewahan atau biasa disebut generasi sendok emas. Prabowo itu lahir dari keluarga ningrat dan kaya raya. Kakeknya Margono Joyo Hadikusumo adalah pendiri Bank BNI. Ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo adalah begawan ekonomi. Prabowo dan keluarganya pasti nggak pernah merasakan susah seperti saya, Ganjar, dan Jokowi. Hidup Prabowo sejak kecil dikelilingi oleh banyak pembantu yang tinggal dia tunjuk jari, semua pasti akan datang berlari.
Dan karena terbiasa hidup mewah, Prabowo Subianto yang punya kekayaan sebanyak 2 triliun rupiah itu tentu akan sulit berempati dengan masyarakat biasa, apalagi yang miskin, karena dia tidak pernah merasakan hidup seperti mereka. Apa moral dari video saya kali ini? Moral ceritanya adalah ketika kita memilih seorang pemimpin, pilihlah mereka yang sebenarnya punya cerita yang mirip dengan kita semua. Pernah hidup susah. Kalau orang pernah hidup dalam kesusahan dan dia pernah merasakan kesusahan, maka dia pasti punya mimpi besar untuk membantu orang banyak yang sekarang sedang kesusahan. Mirip seperti Jokowi ketika dia membangun infrastruktur di mana-mana di seluruh Indonesia. Tujuan utama dia adalah membangun ekonomi baru supaya masyarakat miskin di daerah-daerah itu bisa berdagang dan hidup dari perkembangan ekonomi sekitar. Itulah kenapa Jokowi kemarin bisa menang 2 kali dari Prabowo Subianto waktu Pilpres. Karena kebanyakan masyarakat seperti kita itu punya bahasa yang sama dengan Jokowi. Sedangkan dengan Prabowo itu seperti berjarak. Ada gap antara orang kaya raya dan orang yang pernah hidup susah. Ini bukan membandingkan harta ya, tapi supaya pikiran kita semua terbuka dengan logika. Makanya saya dulu suka banget dengan tagline Jokowi waktu Pilpres, yaitu Jokowi adalah kita. Nah, dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, coba tebak siapa di antara mereka yang lebih mirip dengan kita? Mari bertanya dalam hati sambil seruput secangkir kopi.